yang memiliki harapan dan tindakan-tindakan yang menjadi ikhtiar untuk mewujudkan anak-anak yang salih dan salihah, barakallahu fikum. Gitu. Ya, semoga berkenan dengan apa yang akan saya bagikan hari ini. Begitu. Jadi untuk teknisnya bagaimana ceritanya? Silakan Teteh, bisa langsung saja dimulai materinya ya, karena sudah pukul 4 dan alhamdulillah Teteh sudah siap di sini ya, insya Allah kita siap menyimak. Hatur nuhun pisan Teteh ya, sebelumnya sudah berkenan ini di tengah kesibukan Teteh yang luar biasa, kesibukan ngajar, belajar dan luar biasa terus belajar, Masya Allah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami di sini. Silahkan Teteh, bisa langsung dimulai saja materinya. Mute. Oke, sudah dibuka ya mic-nya. Alhamdulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah selalu merupakan kesempatan yang selalu saya iakan, saya usahakan iakan ketika kesempatan-kesempatan tersebut adalah tentang belajar, mendidik anak, tentang duduk-duduk di kajian-kajian yang selain kajian yang penting dalam mendidik anak-anak, ilmu-ilmu dasar Islam, dan tentunya ilmu-ilmu tarbiyah, tasfiyah, dan beberapa kegiatan yang seperti ini, berbagi, berjejaring, bersinergi antara orang tua yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak. Bagaimana saya bisa katakan ini kepedulian? Iya, duduk di sini adalah sebuah momen yang menunjukkan bahwa kita peduli dengan pendidikan dan tarbiyah tasfiyah anak-anak kita. Begitu. Baik, kita mulai saja. Sesi sebagaimana yang disampaikan mungkin sudah sebelumnya ya, bahwa hari ini saya hanya masuk ke tema memulai homeschooling gitu, untuk meluruskan, menyamakan, menuju ke satu pemahaman tentang apa itu pendidikan berbasis keluarga atau homeschooling. Begitu. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam tentang memulai homeschooling itu apa, saya ingin kita menyamakan persepsi dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini itu berbeda dengan apa yang sudah digariskan di Departemen Pendidikan ya, yang alhamdulillah PKBM Sabumi di sini sudah lurus, sudah lurus, memberikan sebuah wadah untuk para homeschooler. Jadi sudah menempatkan sesuai porsi gitu, yaitu memberikan wadah yang bernama PKBM untuk para homeschooler yang melaksanakan homeschooling di rumah. Maka kembali lagi, ruang lingkup yang akan saya bagikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana tata laksana homeschooling dan bagaimana cara memulainya dalam lingkup kita sebagai keluarga. Gitu. Tadi sudah disampaikan tentang hal ini, jadi kita skip. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada panitia, apakah peserta memiliki akses ke chat? Boleh Teh. Boleh. Ya. Baik, silahkan. Saya ingin melihat, bukan mendengar ya, saya ingin melihat apa yang ada di benak Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini.
ketika mendengar kata homeschooling, apa itu homeschooling? Atau apa yang Ibu pikirkan tentang homeschooling? Silakan tuliskan satu kata, boleh satu kalimat. Kalau satu bab kepanjangan ya, karena kita cuma punya waktu sedikit. Silakan menuliskan apa yang difikirkan saat ini tentang homeschooling. Saya sambil lihat-lihat chatnya juga. Oh, sudah ada yang mengetik. Ada belajar di rumah, Teh. Oh iya, Masya Allah. Ya, belajar di rumah, ada quality time. Ada keluarga, fun. Homeschooling, keluarga sebagai pusat pendidikan, ada pendidikan keluarga, sabar mendidik anak itu. Ini sebenarnya nasihat-nasihatnya buat saya sendiri juga ini sebenarnya. Iya, reminder banget. Tumbuh bersama, belajar bersama. Oke, barakallahu fiik. Iya, alhamdulillah kehadiran orang tua. Masih ada 30 detik, silahkan. Pendidikan orang keluarga, teamwork. Masya Allah. Ya, seru nih. Oh, ada yang direct message, homeschooling, anak belajar dengan orang tua di rumah. Iya, baik. Ya, alhamdulillah. Saya hanya memastikan bahwa kita membicarakan hal yang sama. Alhamdulillah, membaca chat-chatnya saya agak bernapas lega bahwa kita memiliki pola pikir yang sama tentang apa sih yang akan disampaikan pada hari ini. Ya, karena itu ya beberapa materi akan saya lewati dan kita berlanjut gitu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa iya pada tahun 2006 saya mulai tertarik ya tentang homeschooling. Jadi sebelum saya melaksanakan homeschooling nih, kan saya baru homeschooling sebenarnya belum terlalu lama, baru 6 tahun lah ya. Nah, tapi pada tahun 2006 itu awal saya mengajar di sekolah gitu. Saya mencari tahu gitu. Tahun 2006 ini kenapa sih orang tua loh kok salah copas. Kenapa orang tua memilih homeschooling pada saat itu ya tahun 2006. Ini Afwan saya salah copas itunya gambarnya. Jadi sama di koran di Jakarta Post juga saya menuliskan hasil-hasil dari penelitian saya dari orang tua yang melaksanakan homeschooling gitu, dan beberapa di antaranya ternyata tidak ya beberapa alasannya di antaranya adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan di sekolah, misalnya kedekatan atau supervisi yang bisa lebih intens daripada guru yang harus mengawasi 30 anak begitu. Dan ada juga qadarullah beberapa alasan memilih homeschooling sebagai tombol darurat begitu. Nah, jika kita memilih homeschooling sebagai tombol darurat, misalnya saya pilih homeschooling karena saya menemukan anak saya dibully di sekolah. Saya nggak suka itu, karena itu saya homeschooling. Atau saya homeschooling karena ya saya nggak suka aja sama pendidikan kita gitu, atau pendidikan di sekolah. Atau saya homeschooling karena ya pokoknya jangan sampai ketemu dengan lingkungan di sekolah deh. Nah, jika kita memiliki pemikiran seperti itu, maka kita memperlakukan perjalanan pendidikan yang indah ini hanya sekedar sebagai tombol darurat gitu. Maka hati-hati ketika kita memiliki pemikiran seperti itu di awal dan tidak mengubahnya. Lalu bagaimana nih Bu Mirsa? Baik. Ya qadarullah tentu saja Allah lah Maha pembolak-balik hati ya. Karena itu kita terus menetapkan berdoa akan ketetapan hati dan berdoa semoga dimudahkan dalam niat mendidik anak. Maka jika awalnya kita memilih homeschooling sebagai misalnya melarikan diri, pokoknya biar nggak dibully, atau pokoknya pasti homeschooling ini lebih baik deh daripada sekolah, pasti lebih baik. Atau pokoknya nggak sekolah aja deh, saya mau homeschooling biar apa? Alasannya biar nggak sekolah. Atau biar nggak dirundung, biar nggak dibully ya, biar nggak dirundung gitu oleh teman-temannya. Atau sekedar ya biar nggak ketemu kurikulum 2013 gitu misalnya. Atau biar saya bisa melakukan semua gitu. Nah, ketika niat awalnya ini, maka kita harus
mengembalikan lagi. Nah, ini bisa jadi berita baik atau berita buruk. Berita baik atau berita buruknya itu adalah mendidik itu ya sebuah ikhtiar, sebuah tindakan, sebuah tuntutan kejadian yang sebentar ya. Oh ya, mohon maaf, saya mute unmute ya, ternyata tidak otomatis mute. Karena ini qadarullah seru sekali di rumah jam-jam segini, pasti ibu-ibu mengalami. Iya, mendidik itu melelahkan. Ini bisa menjadi berita baik ketika kita memiliki niat awal yang berbeda dari ini. Ketika niat awal kita adalah ini, melarikan diri, mencari yang lebih baik, pokoknya nggak sekolah, bla 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 bla, maka kelelahan ini adalah berita buruk. Tapi kelelahnya mendidik ini bisa menjadi berita baik ketika kita bisa memperbarui niat dan tekad, gitu, agar kita benar-benar bisa bertanggung jawab nih. Kita berupaya melakukan apa yang harus kita lakukan untuk membesarkan dan mendidik amanah Allah. Amanah, Bu. Saya yakin terutama teman-teman yang sangat berharap untuk dianugerahi anak ini paham yang dimaksud dengan amanah Allah. Betapa inginnya kita diberikan amanah ini, amanah untuk memiliki anak. Dan kemudian tentu saja terutama bagi para ayah adalah upaya untuk menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka. Dan untuk kita semua, ibu dan ayah, berupaya menjadi teladan. Berupaya meniatkan kelelahan itu sebagai usaha meraih pahala jariah. Berupaya menjadi orang yang pertama untuk memberikan pengetahuan tentang Allah dan tujuan dalam hidup ini. Kalau misalnya niatnya sudah seperti ini, maka insya Allah mendidik itu akan menjadi sebuah berita baik setiap harinya. Lalu apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Setelah kita memiliki niat dalam mengambil keputusan homeschooling atau mengembalikan niat ke awal, itu, maka yang berikutnya kita tentukan adalah visi dan misi keluarga. Kalau misalnya beberapa orang tua di sini sudah memiliki, maka bagus. Barakallahu fikum. Dalam menentukan visi dan misi keluarga, maka kita perlu memiliki senjata. Senjata seorang muslim adalah ilmu. Ya alhamdulillah Bapak dan Ibu berada di dalam lembaga yang sangat sayang terhadap Bapak Ibu sekalian dan Masya Allah bisa memberikan sesi seperti ini. Dan sesi malam ini dengan Ustadz Abu Salma ya. Di sana kita akan belajar juga tentang cara mendidik berdasarkan contoh terbaik. Contoh terbaik siapa? Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu berdasarkan ketiga generasi tersebut. Gitu. Dan tentunya tidak hanya mempelajari saja, tapi juga menerapkannya. Karena tentunya buah dari ilmu adalah amal. Apa yang kita pelajari tentunya akan berbuah menjadi buah yang manis insya Allah ketika kita menerapkannya. Begitu. Kemudian
visi dan misi kedua yang perlu ada dalam keluarga Muslim adalah mendidik diri dan anak-anak tentang life skill ini, adab kepada orang tua. Kecakapan hidup ini Muslim yang punya, Bu. Gitu. Didik anak kita, didik diri kita dengan kecakapan hidup ini. Bagaimana dalam kondisi kehidupan yang super cepat, yang demanding seperti ini, yang sangat menuntut perfect, kita menjadi perfect, menuntut waktu kita, itu gimana caranya agar ini tetap terjadi, gitu. Dan itu masuk ke misi akhirnya. Dan kemudian homeschooling itu, homeschoolers perlu memiliki upaya-upaya untuk menjadikan pendidikan di rumah berjalan secara autopilot. Autopilot pasti Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Berbeda dengan full automatic, di mana pilotnya entah kemana. Autopilot, ya pilotnya ada di situ. Begitu. Dengan autopilot, kita berupaya mendidik diri. Jadi tidak hanya mendidik anak, tapi juga mendidik diri menjadi Muslim yang menunaikan ketiga rukun ini. Dan tentunya yang keempat, visi dan misi menjadikan keluarga tidak berhenti belajar. Menjadikan kita sebagai Muslim dan orang tua yang insya Allah menjadi lebih baik setiap harinya. Baik. Dan yang berikutnya, maka kita mulai bersama untuk meniatkan waktu dan usaha. Semua lelah ini adalah investasi yang kita taruh sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pahala dari Allah. Adalah investasi bahwa ini adalah ikhtiar untuk membesarkan generasi berikutnya dengan kemampuan yang terbaik yang kita miliki. Kemampuan yang terbaik yang kita miliki itu apa? Tentunya kita yang bisa mengukur. Gitu. Dan hal yang kedua, teruslah mencari inspirasi dan menjadi inspirasi. Saya pakai subtitle di sini, bukan mencari intimidasi. Maksudnya gimana ini? Di dunia medsos yang sangat visual sekarang ini, terkadang kita suka cari masalah. Contohnya seperti ini. Kita tahu kondisi kita seperti apa, gitu. Kemudian kita meleburkan diri, menghabiskan waktu yang begitu banyak, menggali kehidupan yang sepertinya sulit kita raih. Contohnya ya, untuk diri saya pribadi, saya mengetahui kondisi saya sebagai ibu 4 orang anak yang juga berkhidmat, yang juga memiliki akademi, bukan komunitas. Maka saya menyesuaikan diri, menyesuaikan pola didik saya dengan kondisi saya. Saya tidak mungkin bisa menyesuaikan diri dengan pola didik ibu-ibu yang sangat instagramable gitu misalnya. Kemudian saya mengintimidasi diri nih. Pokoknya saya harus seperti mereka. Itu kan keren banget gitu. Sudah beli nih. Kemudian makin lama kok makin stres ya. Anak-anak kok nggak mau melakukan apa yang saya mau ya. Gimana ini? Nah itu yang dimaksud intimidasi, Bu. Jadi kita harus mengukur diri sendiri. Gitu. Siapa sih kita? Bagaimana keseharian kita dan bagaimana caranya kita bisa tetap menjadi inspirasi bagi anak-anak dan mencari teladan yang tepat. Karena itu, alhamdulillah kita memiliki ilmu ini. Ilmu di mana sih kita cari teladan mengasuh ini, siapa sih? Ini Bu, Pak. Membaca bacalah buku-buku, ikuti. Akan lebih baik juga jika ada kajian-kajian kitab ya, tentang kisah-kisah Rasulullah dan sahabat tabi'in juga gitu.
Dan alhamdulillah di masa ini seperti yang dijanjikan Allah, ilmu dibuka sebesar-besarnya, sangat mudah untuk mendapatkannya. Maka lagi-lagi ambillah teladan yang sesuai. Dan tentunya teladan juga bisa kita dapatkan dengan melingkar bersama teman-teman yang soleh. Gitu. Kalau zaman sekarang mah, kalau bisa jangan cari teman yang toksik deh, gitu ya. Kalau kata anak zaman sekarang. Nah, alhamdulillah ibu-ibu memiliki lingkaran dalam Sabumi ini, lingkaran yang soleh ya, insya Allah, yang saling berbagi manfaat satu sama lainnya, gitu. Dan kemudian sebentar. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun kebiasaan baik. Nah, kita udah dapat visi misinya apa nih? Oke. Yang berikutnya kita tahu nih, kita udah dapat nih cara dapat ilmunya, udah dapat lingkarannya, udah tahu nih kebiasaan-kebiasaan kita, udah tahu nih pola hidup kita itu seperti apa, karakter keluarga kita itu seperti apa. Lalu berikutnya apa? Ini Bapak Ibu, membangun kebiasaan baik. Ya, dengan membangun kebiasaan baik, kita bisa merencanakan apa yang dapat kita lakukan sebagai keluarga pembelajar, kemudian melaksanakannya, dan memperbaiki setelah terjadi evaluasi. Agar tentunya ke depannya kita, tidak hanya anak-anak tentunya, memiliki kebiasaan-kebiasaan ini, Bu. Pak. Kebiasaan untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu agama. Karena di masa ini, Masya Allah, tantangannya luar biasa ya. Ini baru masa kita loh, belum masa hidupnya anak-anak kita. Bagaimana waktu bisa menyeret kita sedemikian lupa sehingga kita lupa ini nasihat bagi diri saya sendiri juga sebenarnya. Kita lupa untuk mencari waktu untuk belajar. Gitu. Atau malah kita lupa untuk mengamalkannya dan terus belajar tapi lupa murojaah. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak media-media daring ya, qadarullah. Sekarang kan lagi pandemi. Media-media daring yang mengajarkan ilmu agama dengan metode yang benar, yang bertahap dari materi-materi yang dasar banget agar fondasi kita kokoh. Karena kenapa? Karena kita belajar dari orang yang memang tahu, dari para guru. Dan selain hal-hal yang selain kebiasaan beragama yang baik dan belajar agama, tentunya kita ingin anak-anak kita dan tentunya kita juga, karena kita kan masih usia produktif ya, kalau di sini belum 60 tahun insya Allah masih usia produktif. Kita ingin memiliki kecakapan-kecakapan ini. Bayangkan jika Bapak dan Ibu masih memiliki paradigma saya mengambil homeschooling karena saya takut anak saya dibully lagi. Lalu bagaimana mereka akan masuk ke workforce? Mereka masuk ke dunia pekerjaan yang penuh dengan tekanan, yang membutuhkan kemampuan mereka untuk decisif, untuk fleksibel, untuk memastikan mereka bisa membuat teamwork dengan orang yang menyebalkan di dalam lembaga mereka. Kita kan nggak bisa mengatur dengan siapa kita bekerja kan kadang-kadang. Qadarullah misalnya kita bekerja dengan orang yang ada di daftar terakhir orang yang ingin kita ajak kerjasama. Tapi ya qadarullah harus kerjasama bareng dia. Nah itu yang harus dikasih imunnya Bu Pak. Gimana caranya anak-anak ini memiliki kemampuan komunikasi, motivasi diri, leadership, kemampuan bekerja tanpa dilihat,
karena muraqabah itu ya, merasa dilihat Allah, mampu bekerja sama dengan orang yang yang menantang gitu ya, secara karakter, mencari cara untuk memecahkan masalah, dan banyak hal. Ini baru soft skills loh, Bu. Oh, ini berarti hanya untuk di tempat kerja aja? Oh, tidak. Nanti kan diharapkan seorang muslim bermasyarakat kan ya. Dan seorang muslim juga diharapkan memimpin sebuah keluarga. Ini juga dibutuhkan, Bu. Saya kan waktu 3 tahun kemarin sempat menjadi ibu rumah tangga. Oh ya, ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama ketika saya memilih keputusan untuk homeschooling. Sangat dibutuhkan. Dan kemudian, apa yang juga sama pentingnya, lebih dari soft skills, ini disebutnya power skills. Oh, sebentar. Oh ya, maaf. Ada tamu tadi. Baik, apa itu power skills? Kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki oleh individu untuk mencapai, dalam tanda kutip, kesuksesan, baik dunia dan akhirat gitu ya. Contohnya, dan ini alhamdulillah kalau misalnya kita belajar Islam secara runut, power skills ini dapat banget semuanya gitu. Perasaan sikap optimis, rasa penasaran yang bisa jadi terbunuh ketika anak-anak belajar hal-hal dengan cara yang kurang tepat misalnya. Kemudian dinasti itu apa ya? Saya lupa. Oke, kita lanjut dulu ke fleksibel, sudah tahu. Kemudian integritas, keinginan untuk belajar, generous, apa, suka memberi gitu ya. Oh, murah hati, joy, merasa nampak selalu senang, yang sebenarnya kalau di dunia remaja ya malah diperbolehkan kata-kata munafik gitu. Kamu munafik gitu. Kalau senyumnya cuma di depan aja, kan beda ya sama orang Islam. Ya, senyum adalah sedekah, maka kita harus berusaha sebisa mungkin menunjukkan wajah yang ceria di hadapan saudara kita. Nah, Islam sudah mengajarkan itu sebenarnya. Dan ternyata itu dibutuhkan. Sebagaimana kita senang berada di sekitar orang-orang yang selalu nampak bahagia gitu. Begitu juga kemampuan bekerja tim, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemudi. Ini berkudanya orang zaman sekarang loh, Pak Bu, mengemudi. Tapi pada usia yang tepat ya, dan tentunya sebelum bisa mengemudi tentunya ada kecakapan-kecakapan yang nanti kita bisa nanti akan saya share insya Allah di pertemuan berikutnya tentang sensor motor apa sih yang perlu dimiliki agar anak tetap belajar pada usia yang seharusnya kan mendapatkan SIM itu apa? 17 tahun atau 15 tahun ya? Agar mereka bisa berkendara gitu dengan baik. Nah, kemudian etik, beretika, adab ya kalau orang Islam sih, berempati, bisa mengikuti arahan pemimpin. Nah, ini masalah generation Z loh, Pak Bu. Kan saya sempat diberikan amanah sebagai pemimpin sebuah departemen misalnya atau sebuah divisi. Masya Allah. Generation Z itu generation Y ke atas ya, generasi saya sendiri sebenarnya. Nah, ini memang tantangannya di sini gitu. Memang ada missing link mungkin dalam pengasuhan ya, sehingga followership itu sulit ditemukan gitu di jiwa para pembelajar, para pemagang, para pekerja gitu. Dan followership ini ya mau nggak mau juga tetap diperlukan sih ketika
anak-anak kita mau berwirausaha, kan mereka perlu mentor. Bagaimana cara mereka belajar dari mentorship itu? Kita tetap harus memiliki ini. Tidak hanya pekerja. Kemudian manajemen waktu yang kalau misalnya di sekolah kan masih pakai bel ya, qadarullah. Nah itu detoxnya susah Pak. Kebahagiaan, generosity lagi, maaf. Baik hati, kemudian bagaimana cara memaafkan orang lain, dan all itu selalu merasa takjub gitu dengan hal-hal yang baru. Jadi ini semakin sulit ditemukan di generasi saya ke atas, generation Z apalagi. Karena apa? Merasa sudah belajar di internet, Pak Bu. Gitu. Jadi kalau generasi zaman dulu itu susah dilatih karena memang merasa saya nggak bisa, saya nggak mungkin bisa belajar. Itu yang zaman dulu ya. Kalau yang zaman sekarang nih, tantangannya adalah, tantangan saya sebagai pelatih gitu ya, pelatih guru adalah merasa tahu, kemudian ketika diuji ternyata nggak tahu dan mereka nggak merasa nggak tertarik. Gitu. Oh, apa nih? Saya udah tahu. Nah, kayak gitu. Sikap seperti itu. Know all gitu. Tidak ada rasa takjub terhadap ilmu yang sebenarnya sudah tahu. Padahal di Islam kan ya kitab itu ya dipelajari berulang-ulang. Ngaji itu kan memang saya habis satu kitab nih, balik lagi kan belajar hal yang sama. Nah, itulah power skills yang perlu kita pelihara, baik dari diri sendiri maupun anak-anak kita, terutama diri sendiri ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik ini kapan bisa dimulai, Bu? Nah, setelah sesi ini atau sekarang juga, ya perlu dimulai segera. Dan tentunya kebiasaan baik itu bisa dilatih dan bisa dimulai kapan saja, biiznillah. Namun tentunya bagi anak-anak, ya ini memerlukan teladan. Yang keempat, langkah berikutnya adalah kita perlu mengenali bagaimana keluarga kita, bagaimana keunikan keluarga kita tanpa menihilkan identitas kita sebagai Muslim ya. Contohnya keunikan bagaimana Bu Mirza? Oke, kita bahas dulu. Kita perlu mengenali kurikulum apa sih yang sesuai untuk bukan cuma satu keluarga, untuk masing-masing dari kita, masing-masing individu dalam keluarga. Contoh, kurikulum dalam keluarga saya antara saya dan suami misalnya. Suami sangat people person gitu. Dia tuh sangat ekstrovert, sedangkan saya sangat introvert gitu. Maka kurikulum antara saya dan suami itu berbeda. Suami saya perlu lebih fokus ke komunikasi agar apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh orang, sedangkan saya perlu mampu keluar dari zona nyaman saya untuk berbicara di luar hal-hal yang saya ketahui. Bu Mirza introvert? Iya, saya introvert. Saya bisa seperti ini, Masya Allah, tidak bukan perjalanan yang sederhana. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Tapi itu adalah kurikulum yang dibentuk alhamdulillah oleh suami saya gitu, yang diberikan kepada saya, tantangan-tantangan apa saja yang diberikan kepada saya. Dan begitu pula dengan anak-anak. Anak yang satu misalnya diberi kemudahan oleh Allah untuk mudah menghafal, maka kita bisa fokuskan dia untuk mengatur waktunya, kurikulumnya. Anak yang kedua memiliki tantangan dalam ketidaktuntasan misalnya dalam sensor motorik, makanya dia kalau misalnya nggak visual itu nggak bisa seperti itu ternyata kan gaya belajar itu saya lebih pro ke gaya belajar itu adalah mitos. Jadi ketika saya menemukan anak kedua saya, anak pertama saya katanya sih visual anaknya, cuma bisa belajar secara visual. No, biiznillah, ini dengan izin Allah dia bisa berubah. Maka kurikulum yang saya buat untuk anak 1, kedua, ketiga, 4 itu beda-beda semua, tergantung dari kondisi anak kita masing-masing. Nah, di situ kita tetapkan target. Apa saja sih percakapan
yang mereka perlukan, seperti contohnya dari orang tua mereka sendiri gitu kan, ibunya perlu kurikulum ini, bapaknya perlu kurikulum itu. Dan tentunya setelah kita tahu targetnya, kita cari pembelajarannya itu apa aja gitu. Dan dengan mengenali target kecakapan dan pembelajaran yang perlu kita tahu untuk diri kita maupun anak-anak kita, maka kita bisa membuat lingkungan rumah kita itu layak dihuni para pembelajar. Gitu. Bapak Ibu pasti pernah sekolah dong ya. Nah, coba kita lihat di sekolah itu apakah ada video games? Ya, maaf itu anak saya baru 2 tahun, mohon dimaklumi ya. Apakah rumah kita layak dihuni oleh para pembelajar? Misalnya masih ada video games atau katakanlah memang ada karena salah satu fokus anak di situ. Nah, apakah kita memberikan jadwal? Apakah anak diberikan konsekuensi? Itu yang dimaksud dengan lingkungan. Apa yang kita sediakan di rumah ini itu apakah sesuai dengan tujuan kita, kurikulum kita, target kita, atau jangan-jangan seperti istilah Ustadz Syafiq, kita sendiri yang memasukkan pencuri ke dalam rumah, pencuri waktu, pencuri perhatian. Maka kita harus waspada. Gitu. Bagaimana dengan gawai? Ya tentunya gawai adalah sebuah benda dan kita adalah pengendalinya. Maka jangan dibalik. Tentunya itu bisa bermanfaat bagi pembelajaran ketika kita bisa memberikan lingkungan yang tepat. Begitu. Maka dengan mengenali dan membangun ketiga hal yang tadi, masih ingat nggak nih Pak Bu? Membangun kurikulum, target, lingkungan, maka kita bisa mengeksplorasi dan membantu anak mengeksplorasi preferensi belajar mereka. Gitu. Contoh preferensi belajar itu bagaimana? Misal, saya kembali ke contoh ya. Anak kedua saya kebetulan masih visual belajarnya. Preferensinya masih visual. Kenapa? Mungkin ada satu tahap yang masih saya harus berikan lagi untuk mengembangkan kecakapan sensor motoriknya. Mungkin ada yang berlubang. Nah, ini saya temukan di anak pertama itu ketika sudah selesai, ternyata dia auditori juga loh. Yang didengar di kajian ternyata dia nangkap semua. Oh, ternyata nggak visual. Nah, preferensi belajar ini kan memang sesuai usia ya. Itu yang perlu kita cari tahu. Baik untuk diri kita, untuk anak-anak. Begitu pula dengan jadwal. Apakah sudah sesuai kondisi dan kebutuhan. Saya saat ini kan memiliki akademi anak yang itu aja ya, sebenarnya teman anak-anak saya sendiri. Nah itu kalau misalnya homeschooler, kalau misalnya ditanya jam berapa kamu belajar dek, gitu, terutama yang perempuan ya, paling cepat mereka belajar yang benar-benar buka buku di luar hafalan ya. Biasanya kalau hafalan itu pagi-pagi dengan anak-anak. Kalau belajar yang lain-lain itu setelah jam 9 atau biasanya jam 12 atau malah seperti anak saya malam hari baru belajar. Karena itulah kondisi yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Gitu. Sedangkan pada siang harinya melakukan hal-hal yang sesuai dengan kecakapan hidup yang dia perlukan. Misalnya masih magang di di perusahaan punya ayahnya, perusahaan toko punya ayahnya gitu. Atau menjaga adiknya yang qadarullah pada saat pandemi ini malah lebih intensnya. Tidak bisa saya ajak kerja gitu. Nah itu sesuai kebutuhan. Kita bisa eksplorasi hal itu. Tapi syaratnya agar bisa eksplorasi adalah ini selesai dulu nih. Ini udah dikenali dulu nih. Kalau bisa sudah terbangun. Gitu. Baru kita bisa eksplorasi ini. Dan tentunya mendapatkan ilmu kan sudah dapat ilmunya nih. Nah, baru kita pilih nih pendekatan apa ya yang perlu kita pilih agar sesuai dengan karakter anak-anak. Begitu. Dan ya tentunya ayah dan ibu sudah memilih
Sabumi sebagai lembaga yang yang membantu mewujudkan cita-cita bersama gitu. Maka teruskan sinergi itu. Atau kalau perlu berikan lebih dari yang saat ini Ibu berikan. Contohnya misalnya menyelenggarakan sesuatu atau menawarkan lembaga untuk melakukan sesuatu hal yang lebih gitu. Dan pastikan anak tahu Pak Bu. Ketika kita kecewa, katakanlah kita memilih guru gitu kan, dan qadarullah kita kecewa dengan pilihan kita. Kalau bisa jangan nyampe ke anak Pak Bu. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu jangan sampai kepada anak. Ini akan menjadi bentukan sikap mereka dalam memperlakukan orang lain atau dalam berjejaring. Jadi ini harus hati-hati. Ketika kita memiliki sikap negatif terhadap sesuatu, kita hold dulu, atau kalau perlu ngobrol, itu cukup dengan pasangan. Jangan distatusin juga sih. Karena bagaimana cara kita bersikap dengan orang yang bersinergi, atau lembaga yang bersinergi dalam mewujudkan pendidikan anak-anak itu tuh berpengaruh dalam cara anak kita bersikap di masa depan. Nah, itu menurut riset sih. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, yaudah, nikmati kebersamaan ini Pak Bu. Ikatan diperkuat dan tinggalkanlah pengalaman-pengalaman belajar yang nantinya akan mereka ingat gitu. Kemudian nikmati prosesnya. Proses di sini termasuk proses menaklukkan kebosanan, misalnya, aduh bosen nih di rumah. Sebisa mungkin bantu anak-anak kita untuk memecahkan masalah kebosanan mereka. Oh, bosen ya Dek? Kamu punya ide nggak biar nggak bosen? Gitu. Bantu mereka untuk mengalahkan kebosanan itu. Agar proses pembelajaran ini menjadi nikmat. Gitu. Nah, karena itu ya bismillah, mari kita mulai menata keempat langkah ini. Ya. Dan apa yang sudah baik, apa yang sudah dijalankan, Masya Allah, barakallahu fikum, lanjutkan dengan konsisten. Mohon kemudahan terus kepada Allah agar perjalanan pendidikan ini lancar hingga saatnya tiba. Kapan saatnya tiba? Saat kematian menjemput. Gitu. Dan ketika kita menemukan, oh iya ada lubang nih yang perlu kita tambah, maka ya it's okay. Evaluasi aja dan move on. Gitu. Perbaiki. Ambil langkah berikutnya. Udah qadarullah. Oke, next-nya apa nih? Kita evaluasi, kita ambil langkah berikutnya. Begitu. Akhir kata, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam perjalanan pendidikan ini ya Bapak Ibu. Ini semua sebenarnya nasihat bagi dari saya sendiri juga. Jadi sebenarnya agak deg-degan menyampaikan hal-hal ini. Karena ya kami juga masih belajar melakukannya, dan ya kesuksesan ini baru bisa diraih ya ketika nanti gitu. Ketika anak-anak kita benar-benar mendapatkan label sebagai anak yang sholih dan sholihah. Gitu. Maka demikian, jazakumullahu khairan atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Jazakillahu khairan katsiro, Teteh, Masya Allah. Saya serasa dicas nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya juga. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sedikit ngobrol nih Teh, saya tuh homeschooling, itu mulai homeschooling tahun berapa ya? Sampai udah belum lama-lama banget padahal. Teteh Naya 8 tahun, sekarang dia 12 tahun ya. 4 tahunan ya, belum lama. Itu Masya Allah, ini Selasa Dicas. Banyak yang pengen ditanyakan, dibahas, tapi kita kasih kesempatan dulu buat teteh-teteh. Di sini juga ada beberapa ayah yang ikut majelis kita ini, Masya Allah. Untuk yang mau bertanya, hatur nuhun pesan teteh sebelumnya, Alhamdulillah, Masya Allah. Bagi yang mau bertanya, teteh-teteh boleh raise hand kalau memang mau langsung
bicara kepada Teh Mirza, menyampaikan boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Gitu. Jadi yang mau bertanya silahkan boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat nanti dibacakan. Kalau mau langsung boleh raise hand. Ya, gitu, Masya Allah. Di sini belum ada yang raise hand ya. Paling saya tadi pas di awal itu ya Teh ya, Masya Allah, hati-hati dengan niat ya, bahwa homeschooling itu bukan tombol darurat. Ya, betul, Masya Allah. Nah itu, ini sedikit curhat sebetulnya ya di lembaga ini, terutama masa pandemi ini. Jadi kemarin tuh ketika awal tahun ajaran nih kami benar-benar diserbu Teh, cukup diserbu dengan homeschooler baru yang Masya Allah itu pertanyaannya, ini betul karena langsung ke saya ya, pendaftaran belum saya amanahkan ke yang lain karena saya ingin tahu dulu gitu. Ini homeschooling ini sudah sejauh mana memutuskan memilih homeschooling? Apakah sudah memang paham tentang homeschoolingnya itu sendiri atau itu kekhawatiran tadi karena pandemi? Jadi banyak yang berpikir daripada sekolah gitu bayar mahal, udah deh homeschooling dulu, kita homeschooling dulu nanti kita sekolah lagi gitu. Jadi mereka pasti langkah pertamanya lah sibuk cari lembaga. Terus ada pula yang memang yang mungkin sudah tahu tentang homeschoolingnya, sedikit-sedikit tahu homeschooling, mendengar dari teman-temannya, lalu ya jujur kalau kami itu ketika mau homeschooling tuh persiapannya cukup lama ya, proses belajarnya, persiapannya gitu, kemudian menyamakan visi dan misi dengan suami, itu ada proses. Nah, jadi ini langsung ke lembaga. Bu, saya mau daftar homeschooling. Boleh tahu homeschooling Sabumi kurikulumnya seperti apa? Tanya Bu, mau daftar ke homeschooling Sabumi, bisa minta silabusnya? Masya Allah, saya sampai shock. Semangat Ibu. Jadi sebentar, jadi saya sampai bertanya sama suami, waktu dulu kita mau homeschooling, kita langsung daftar ke lembaga. Saya khawatir sayanya gitu. Dulu saya waktu homeschooling, Pak, Mama sibuk nyari silabus ke orang lain enggak? Atau ke PKBM nanyain kurikulum nyalain silabus ya? Enggak. Iya, karena memang kita diawali dengan keluarga dulu gitu kan, sebelum kita sibuk cari kurikulum di luar, silabus dan segala macam gitu ya. Masya Allah, jadi memang di Sabumi ini sangat beragam sih sebetulnya Teh. Ada homeschooler yang memang sudah jalan dengan sendiri, tapi memang qadarullah karena pandemi itu banyak juga homeschooler baru ya. Mudah-mudahan dengan bergabung di kami mendapatkan pandangan yang benar tentang homeschooling. Apalagi di Indonesia ini juga tadi homeschooling sesuai definisi dinas ya Teh ya, dari Kemendikbud bahwa yaitu di Indonesia ini iya betul. Luas definisi homeschooling. Sekarang ini Mbak kan makin banyak di Bandung sendiri, sekarang makin banyak mulai terdaftar lembaga-lembaga berlabel homeschooling. Nah, itu yang menjadikan kerancuan gitu tentang homeschooling itu sendiri gitu. Nah, sekarang pun juga mulai banyak juga yang sudah daftar. Itu saya stop Bu, itu saya sampai stop dulu, saya nggak mau terima dulu siswa. Saya mau kasih bimbingan tentang homeschooling dulu gitu dengan benar gitu kepada orang tua yang baru daftar. Ya itu tadi pertanyaannya kan di awal sudah, Bu saya mau daftar homeschooling. Bu, boleh tahu kurikulum homeschooling di Sabumi seperti apa? Nah kayak gitu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ada kekhawatiran di psikolog kami. Jadi mudah-mudahan di sini bisa disampaikan gitu ya ke orang tua yang memang mau memutuskan homeschooling. Seperti apa sih homeschooling itu yang sebetulnya gitu, yang sebenarnya. Jadi itu sih Teh gitu ya, sedikit curhat sebetulnya. Dan tadi memang jadi menyadarkan kepada kami, memang bisa jadi di awal itu niatnya mohon maaf karena tombol darurat tadi mungkin ya Teh ya. Tapi tadi juga
suatu pencerahan bahwa dengan bimbingan dari Allah tidak mungkin ya kita menemukan jalan gitu, menemukan solusi-solusi yang tepat untuk langkah pendidikan keluarga kita selanjutnya ya Teh ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah. Ya. Terus ini sudah ada pertanyaan Teh, sudah banyak di chat. Pendidikan ya, ini tadi ada yang bertanya di sini. Izin bertanya, bagaimana jika ibu single parent yang juga bekerja tapi anak-anaknya homeschooling, apakah tidak apa-apa? Jazakillahu khair. Mangga Teteh. Single parent. Ya, oh ya, mangga. Jadi ini kita menyamakan persepsi dulu lagi ya. Yang dimaksud dengan homeschooling itu apa? Jadi kalau misalnya yang Ibu sebutkan homeschooling adalah definisi homeschooling di Indonesia, yaitu sebuah sekolah yang bernama homeschooling, dia anak-anak diantar kemudian pulang, maka jawaban saya iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, lanjut aja. Misalnya akhirnya lembaga gitu ya, dan kalau dulu namanya homeschooling, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah pendidikan berbasis keluarga, maka tidak apa-apa jika, jadi ada jikanya gitu. Tidak apa-apa jika ibu bisa mengkondisikan pengawasan, ibu bisa memilih mendelegasikan seorang governess. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh governess itu bukan nanny sih, jadi seseorang yang sangat kompeten untuk menjadi tangan kanannya ibu gitu. Dan itu ya sulit dicari, tapi ini sudah terjadi di masa-masa zaman para ulama yang saya sudah melakukan ini gitu. Mereka mencari guru itu sampai berbulan-bulan, diamati gurunya kayak gimana, ini pas nggak buat anak saya. Jadi memang ditaruh di guru itu gitu kan. Nah, jika definisinya seperti itu maka tak apa-apa Bu. Gitu. Cuma kalau misalnya yang dimaksud dengan ibu tetap bekerja kemudian anak-anak di rumah, maka tujuan homeschoolingnya akan ya sayang, sia-sia gitu. Karena kan anak adalah anak ya yang tadi fitrahnya sebagai muslim yang tidak perlu syahadat ulang, ya kan? Orang tuanya yang menjadikan Nasrani, Majusi dan sebagainya. Nah, kepada siapa mereka akan mencari teladan itu gitu. Kalau bukan kepada orang tuanya. Nah, gitu aja yang perlu dipikirkan dulu ketika misalnya qadarullah single parent dan juga bekerja gitu. Ketika ibu bisa, ada beberapa ibu yang qadarullah juga single parent tapi bisa mengkondisikan anak-anaknya. Alhamdulillah ada satu atau dua gitu teman-teman dari anak saya juga qadarullah seperti itu, tapi anak ini sudah full autopilot. Nah, kalau misalnya ibu sudah yakin anak ibu itu udah di atas 10 tahun yang pasti ya. Sudah di atas 10 tahun dan benar-benar sudah autopilot gitu. Kalau misalnya kalau orang Sunda bilang mah kok kolot begok gitu ya. Gitu lah ya. Kalau orang Sunda bilang tuh udah kayak orang gede gitu. Anak 10-11 tahun itu ada beberapa teman anak saya yang juga homeschooling itu seperti itu, maka ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya ibu tidak yakin, jangan mengambil resiko karena ini pendidikan anak Bu. Gitu. Sebuah investasi yang sangat sayang untuk dilewatkan gitu. Dan lagi kita jajaki dulu di sini. Homeschooling adalah sarana bukan tujuan. Jangan pokoknya homeschooling, nggak mau kayak gimana pokoknya homeschooling. No, kita nggak kayak gitu Bu. Tujuannya itu kan ya tadi At-Tahrim ayat 6 kan ya. Jadi tujuannya itu medianya bisa homeschooling. Kayak gitu sih Bu. Masya Allah tadi. Hatur nuhun Teteh. Homeschooling perlu digarisbawahi ya Teh ya, bahwa homeschooling itu adalah sarana ya, suatu proses untuk mencapai cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuannya gitu kan ya. Masya Allah. Iya, dan memang bukan berarti harus kita semua yang mengajarkan memang homeschooling itu ya Teh ya, dan bahkan para ulama pun juga dibimbing oleh orang tuanya mencari guru-guru terbaik yang bisa mendidik anak-anaknya. Tapi leluasa malah karena kita CEO-nya, kita HRD-nya, kita kepala sekolahnya gitu kan. Iya. Semuanya dong. Itu yang saya sukai dari homeschooling juga Masya Allah, bahwa kita mencari guru terbaik, bukan lembaga sebetulnya. Kalau lembaga sesuai porsinya lah gitu, sesuai porsinya kita butuh kesetaraan lewat PKBM.
Nah, untuk belajar Quran kita cari guru Quran terbaik. Belajar bahasa kita cari guru bahasa terbaik gitu. Masya Allah. Enaknya homeschooling ya Teh. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini ada yang raise hand Teh Fepi. Oh ya, Kita coba silakan. langsung yang raise hand aja. Teh Fepi sebentar. Ya. Mangga Teteh sudah bisa? Teh Fepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Teh Mirza untuk ilmunya, Masya Allah, terbantu sekali. Barakallah, Masya Allah. Ya, tadi sebetulnya mungkin ini raise hand-nya agak telat ya, Uni, karena tadi juga saya soalnya udah chat juga untuk pertanyaannya. Tadi kan ada yang tulisan untuk kebiasaan ya Teh ya. Gitu. Sekarang gimana cara kita tahu bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan yang bisa ditoleransi atau tidak gitu. Maksudnya kayak saya tuh pengen membiasakan usia anak saya sekarang 5 tahun. Tapi dia tuh kayak susah untuk membiasakan, atau saya belum tahu metodenya, atau makanya ini perlu ditunda dulu atau kayak gimana. Saya tuh pengen dia bisa bangun subuh. Tapi mungkin selama hampir 1 bulan gitu dicoba dibangunin tuh subuh tuh selalu rewel gitu, selalu jadinya tuh berantakan gitu. Jadi aktivitas di pagi hari saya itu berantakan karena ya harus ngurusin dia yang rewel ini gitu, si anak yang rewel ini gitu. Memang usianya masih 5 tahun. Nah, apakah kebiasaan untuk dibangunkan, misalnya kecil untuk dibangunkan paginya adalah kebiasaan yang perlu ditunda dulu itu, mesti bisa sefleksibel itu, atau kalau misalnya kan maksudnya kebiasaannya itu sebenarnya kebiasaan baik yang diajarkan juga di agama gitu ya, kalau misalnya memang harus bangun subuh. Nah, ini tuh untuk di usia 5 tahun ini memang harus dipaksakan, ya udah harus bangun subuh, atau suatu kebiasaan yang bisa ditunda gitu. Karena memang dari kebiasaan yang kecil ini saya kok merasa kesulitan gitu loh gitu Teh. Mungkin minta pencerahannya gitu. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Nanti mungkin tentang tahap-tahap perkembangan anak dalam Islam selain dari psikologi juga insya Allah kita akan dapatkan ya nanti melalui sesinya Ustadz Abu Salma. Dan sependek pemahaman saya memang perintah menyuruh anak sholat itu kan 7 tahun ya gitu. Sedangkan sebelumnya adalah pembiasaan tentu saja. Enggak yang 7 tahun, ayo udah saatnya ting gitu, tiba-tiba 7 tahun tiba-tiba disuruh. Ya itu nyiksa juga ya. Tidak, memang perlu ada pembiasaan. Yang dimaksud dengan pembiasaan ini tentunya ya sebenarnya tadi jawabannya ada dalam pertanyaannya TVP juga loh. Sebenarnya apakah saya perlu metode yang ya tertentu? Ya. Apakah ini? Ya. Tadi sebenarnya saya mau jawab ya, cuman saya hold dulu deh. Jadi maka apa yang perlu kita tahu? Apa yang perlu kita miliki gitu, yaitu ilmu untuk apa? Untuk memahami anak kita gitu, untuk memahami anak kita, karena kita kan ya sebenarnya qadarullah ya di sekolah kan kita tidak diajarkan tonggak perkembangan anak ya, padahal itu sangat penting saat kita menjadi orang tua gitu. Ketika kita memahami memahami sikap mereka, bagaimana cara mereka merespon kita, itu adalah bekal kita untuk membiasakan hal-hal yang baik pada mereka gitu. Dan tentunya kita harus tahu beberapa hal harus kita pelajari gitu tentang anak-anak kita. Misalnya, apakah mereka benar-benar mendapatkan tidur yang cukup? Tidur yang cukup itu maksudnya tidak sekedar, oh dia tidur setelah Isya kok, oh tidak cukup hanya itu. Apakah tidurnya itu deep sleep misalnya? Apakah ada suara-suara di malam hari, misalnya suara dengkuran saudara lah, suara ketik-ketiknya cicak misalnya, yang kedengar buat orang lain mungkin nggak ngaruh, tapi buat anak kita berpengaruh sekali sampai dia sebenarnya jadi nggak bisa masuk ke deep sleep sama sekali. Atau
cahayanya apa terlalu banyak gitu. Atau dia terlalu lelah meskipun dia cukup misalnya 10 jam, tapi kalau dia terlalu lelah atau sebelum tidur terpapar dengan layar, kan disarankan 2-3 jam sebelumnya tidak melihat layar gitu kan ya, agar dia anak-anak bisa masuk ke deep sleep. Atau banyak ataunya ketika kita membicarakan tentang bagaimana cara menanamkan kebiasaan baik. Itu juga kita membicarakan tentang diet, pola makannya dia bagaimana, apakah anak kita melakukan olahraga rutin, olahraga ya, bukan cuma lari-lari tak tentu arah, no, olahraga rutin setiap harinya. Nah, ketika itu belum terjadi, ketika itu belum terbiasa, sebelum terjadi pembiasaan tidur ini, maka itu dulu yang harus kita cari tahu, yang harus kita lakukan. Begitu. Dan situasi pagi hari ya memang seru, memang seru, makanya sebisa mungkin kita hiasi dengan keindahan gitu. Kayaknya ya kita ucapkan perkataan-perkataan baik. Masya Allah, nah Solih ayo bangun, udah azan nih, nah ayo. Ketika kita tahu kita akan marah gitu, kita tinggal dulu deh, kita duluan yang wudhu, kita duluan yang sholat. Begitu. Jangan menyiram dramanya pakai bensin gitu. Begitu. Karena itu tadi kebiasaan ini adalah kebiasaan baik, maka sebisa mungkin kita melakukannya dengan cara yang baik. Gitu sih. Jadi ya itu tadi dipelajari dulu kenapanya gitu. Sedangkan jadi gimana dong? Apakah harus dihentikan? Oh jangan, ini tetap bagus untuk dilakukan setiap hari. Tetap dibangunkan setiap hari. Dan jangan lupa kekuatan doa itu loh, Masya Allah. Powerful. Kita nggak bakal tahu, bisa jadi kita dikasih lebih dari sekedar anak bangun subuh loh Bu. Gitu. Masya Allah, lagi-lagi tahapan perkembangan anak ini ya Teh ya, yang seringkali kita lewati gitu ya. Jadi kita seringkali sibuk gitu dengan pencapaian anak. Usia gini harus mungkin yang dari sisi kognisinya gitu, hanya memperhatikan pencapaian anak pada umumnya. Usia segini sudah bisa apa? Sudah baca tulis, sudah tanpa kita sadari ada tahapan-tahapan perkembangan anak, terutama di usia balita umumnya ya Teh, yang itu sangat berpengaruh untuk perkembangan anak di usia-usia berikutnya. Ini insya Allah akan kita bahas ya Teh ya. Alhamdulillah sangat menarik sekali nanti. Makanya kita juga sudah minta Teteh untuk stay terus membimbing kami untuk beberapa bulan ke depan insya Allah ya. Ya insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Teteh ini ada pertanyaan lagi. Tadi sudah yang ini ya. Assalamualaikum Teh, saya tuh masih suka bingung tentang apa-apa yang harus diajari ke anak. Terus gimana cara bagi waktu dengan kerjaan yang nggak ada habisnya? Nah ini problematika seluruh ibu. Tas dulu atuh. Iya ya. Sebetulnya baik. Kita sama semua. Ya, dan sebetulnya kita semua punya jawabannya. Baik, tapi ya baik, tapi refresh lagi gitu ya. Kerjaan yang tidak ada habisnya itu karena kita pikir nggak habis-habis loh gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa membagi waktu, bukan bagi waktu ya, membagi prioritas gitu, membagi prioritas, menurunkan hal-hal yang bisa kita turunkan, maksudnya menurunkan standar, menurunkan standar sedikit akan hal-hal yang sebelumnya tampaknya harus selesai nih, harus kelar. Nah itu yang harus kita benahi dulu. Apa nih yang mau kita dulukan? Oke, mendampingi anak gitu. Maka itu dulu aja yang perlu dilakukan. Begitu. Lakukan hal-hal yang cukup untuk hari itu dulu. Misalnya udah kita kalau bisa kita bangun lebih pagi itu tentunya, kalau terutama ketika anak-anak masih usia dini ya, kalau udah usia 6 tahun ke atas kan biasanya ada yang bantuin gitu ya. Kalau misalnya usia dini maka akan sangat bermanfaat jika kita memanfaatkan waktu
pagi hari dan mengobrol dengan pasangan kita gitu. Dan jika memang memungkinkan ya mencari khodimat gitu. Karena ya kita harus tahu dulu nih apa nih prioritas yang mau kita kasih gitu. Ini mobil kita. Prioritasnya mau apa dulu nih? Mau setiap jengkal rumah itu kinclong tapi kita stres, atau mau memastikan bahwa anak tetap aman dalam lingkungan yang cukup bersih untuk mereka dan kita bisa tetap mendampingi mereka begitu. Jadi lagi-lagi prioritas agar kita bisa tahu apa saja sih yang kita anggap penting gitu. Nah, itu dibagi-bagi dulu, Bu. Dan apa yang harus diajari ke anak? Wah, ini terbagi dalam banyak hal ya. Ada yang usia pendidikan dasar hingga prabalik dan usia dini. Ya, kita tunggu saja. Semoga Allah memberi kemudahan. Kita bisa ketemu lagi ya, Bu. Masya Allah, ya. Lagi-lagi memohon pertolongan dari Allah ya Teh untuk segala kemudahan ya proses kita. Ya, dan tadi menentukan skala prioritas itu skala prioritas pekerjaan kita dan skala prioritas apa yang saat ini akan diajarkan kepada anak. Tentunya tidak sekaligus dalam satu waktu tadi ya Teh ya. Nah, tadi makanya pentingnya kita mengetahui tahapan-tahapan ya pendidikan anak. Masya Allah. Selanjutnya Teh. Assalamualaikum Ce Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ilmunya. Ini udah kenal dekat nih dengan Teteh, udah manggilnya Ce Mirza. Saya lebih nyaman dipanggil Cece abisnya. Ce, bagaimana pengalamannya jika pernah gonta-ganti strategi pembelajaran di rumah? Wah, ini serunya homeschooling nih. Tahu tentang ini, ganti lagi begini. Ternyata, oh nggak cocok nih, ganti lagi. Nah, itu gimana? Ya, bagus, lanjutkan loh, gitu aja. ya itulah apa ya. Tapi jika memungkinkan sih kita observasi dulu ya. Kalau dalam pendidikan itu ada namanya aturan 21 dan aturan 40 hari gitu. Jadi ketika kita menerapkan satu strategi tertentu, kita tunggu sampai 21 hari ini. Apa benar itu, atau kalau bisa sangat ideal itu sampai 40 hari ya. Apa benar strategi yang kita sudah terapkan itu berhasil, atau jangan-jangan kita berhenti malah membuat anak jadi nggak akan pernah selesai gitu, karena malah memicu anak yang melarikan diri dari kebosanan. Aduh, bosen nih, kabur. Seperti ya itu yang saya katakan, Generation Z, bosen kerja, oke, bye. Pindah, loncat sini, loncat sana. Nah itu. Jadi untuk memastikan ini strateginya nggak bagus atau ini strateginya belum berhasil, kita observasi dulu sama 21 hari atau 40 hari. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, ini berhasil nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa nih pakai metode ini, baru kita ganti tes. Gitu. Di situ kita bisa mendidik anak nih. Nah, beginilah cara kamu bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan gitu. Demikian. Dapat rumus nih, alhamdulillah, Masya Allah. Strategi 21 hari dan 40 hari ya Teh ya. Iya. Sebetulnya ini sangat ini ya Teh ya. Ternyata sekolah aja 6 bulan. Terus yang keluar hanya angka gitu sebetulnya. Iya betul. Ya, kita bisa mengevaluasi strategi pembelajaran yang kita lakukan di rumah ya lebih cepat dari 6 bulan tadi gitu. Tidak perlu lama, Masya Allah. Tapi sebelumnya kita batasi waktu sampai 5:30, tidak apa-apa ya Teh ya? Iya, tidak apa-apa. Persiapan maghrib. Siap. Kita kan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Teteh. Sejauh mana kebiasaan yang perlu ditoleransi? Oh tadi Teh Fepi ya tadi ya. Mungkin sudah tentang salat tadi ya Teh Fepi sudah. Nah ini Teh Fatihah. Mau tips manajemen emosi dari Teteh, Masya Allah. Dan bagaimana cara menasihati yang efektif tanpa marah saat kita melihat perilaku anak yang menyelisihi nilai-nilai akhlak untuk anak usia dini. Nah ini mungkin yang sekarang ini jadi trending topik karena pandemi.
Iya. Kalau ketika ada postingan ibu ngomel-ngomel ketika belajar daring itu subhanallah, usap-usap dada. Ya teh, tips manajemen emosi nih teh. Insya Allah. Iya. Seru. Baik. Aduh, ini mah PR buat diri saya juga sebenarnya. Sama sebetulnya. Buat kita semua. 100% gitu sebetulnya. Betul. Tapi apa yang perlu kita lakukan pertama kali itu ketika kita sudah mulai tenang. Tapi kalau misalnya kita bisa menganalisis ini ketika kita ngamuk-ngamuk sih lebih bagus gitu. Tapi saya biasanya menunggu tenang dan mencari tahu gitu. Misalnya di malam harinya gitu, kita mencari tahu apa triggernya ya. Saya bisa kayak gitu sikapnya gitu. Jadi rage, kemarahan itu kan seperti bongkahan gunung es gitu. Apa yang terlihat di luar, ya kan? Apa yang terlihat di atas air itu kan bukan sebentar ya, Abang, rendahkan suaranya sedikit ya. Di sampai mana? Oh ya, tidak seperti yang terlihat, sama seperti iceberg tadi, bongkahan gunung es yang mengapung. Gunung es ya yang di lautan itu. Tidak seperti iceberg gitu. Jadi apa yang terlihat itu belum tentu masalahnya gitu. Contohnya nih, trigger itu apa ya? Pemicunya ketika kita marah itu apa? Ketika anak-anak tidak mendengarkan, ya kan? Nah, itu pemicunya. Ketika kita merasa anak-anak tidak mendengar, maka kita mulai berteriak gitu kan. Sebenarnya kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu bahwa iya sih ya anak-anak ya memang harus selalu diingatkan untuk tidak berteriak ya gitu. Makanya kita harus tahu kenapa kita marahnya itu kenapa gitu. Cari tahu dulu kenapa. Cari polanya. Gitu. Misalnya nih ya, saya marah ketika mau PMS gitu. Makanya saya berusaha menarik diri dari aktivitas yang melibatkan anak-anak, cukup menjadi observer dulu gitu. Pada masa-masa itu, gitu. Saya udah tahu nih tanggal-tanggalnya. Atau ketika saya lapar, misalnya saya harus kenyang dulu nih, misalnya untuk sebelum menyuapi anak ya saya kenyang dulu misalnya gitu sih. Nah, setelah kita tahu apa yang sebenarnya di bawah permukaan air, nah pola-pola ini bisa kita teruskan dengan bantuan pasangan gitu misalnya. Begitu. Dan kalau yang pernah sering ngobrol sama saya pasti sudah kenal KKO ya, kata kerja operasional. Cara mengingatkan anak ya memakai kata kerja, cuma satu kata efektif mereka tahu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak dengerin karena kita kalimatnya kebanyakan atau kata kerja yang kita kasih itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu yang disebut KKO. Ini sebenarnya KKO ini kunciannya guru di sekolah loh Pak Bu. Jadi kalau misalnya ada Abdullah, rendahkan suara ya. Jadi kalau guru-guru di sekolah kok bisa ya mereka lebih dengerin daripada orang tua di rumah. Anak-anak kok bisa ya lebih mendengarkan guru-guru di sekolah daripada orang tuanya di rumah. Kan suka ada ya curhatan seperti itu. Karena kunciannya itu KKO, Pak Bu. Kata kerja operasional. Katakan kata-kata yang kita harapkan anak kita lakukan. Kayak tadi ya. Contohnya tadi barusan. Nah, rendahkan suara. Tapi kita menggunakan kata yang sama setiap harinya gitu. Meskipun dalam misalnya 2 menit kemudian dia kayak gitu lagi sih. Tapi kita melakukan hal yang sama ya, karena ya nasihat itu kan selalu berulang. Begitu. Dan tentunya nanti setelah sesi ini ya saya akan ada intervensi lanjutan ya. Ya tapi ya itu. Oke.
Nah, jadi itu yang pertama, kenali apa yang ada di bawah gunung es ini, kenapa kita bisa marah gitu. Kemudian kedua, jadikan pola. Ketiga, pakai KKO, kata kerja operasional ketika kita bicara sama anak gitu. Jadi nggak banyak, kan capek ya, saya tahu itu. Jadi 2000 katanya kita alokasikan ke yang lain gitu, jangan pada saat anak kita marah sama anak, karena nggak bakal terjadi apa yang kita mau gitu. Ataupun katakanlah tidak akan pernah terjadi, ya malah kita mendapatkan hal-hal yang nggak perlu, seperti lebih capek. Kayak marah-marah kan capek banget gitu. Jadi ya itu 3 itu dulu deh. Masya Allah. Teteh, nanti kalau ada sedikit interupsi dari putra putri Teteh, tidak apa-apa, tidak usah di-mute. Jadi kita juga sekalian belajar ya, Nguping. Oh gitu. Bisa kalau komunikasi sama anaknya gimana ya? Masya Allah. Siap. Jadi seringkali yang tidak kita sadari, sudahkah kita berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami anak-anak? Nah itu ya Teh ya? Iya, betul. Jangan-jangan kita ketinggian, atau kan jangan-jangan ya, emang anak nggak ngerti kita Teh ngomong apa, ngomong panjang, anak nggak ngerti sebenarnya. Mama gitu masalahnya Teh apa? kalau bisa ngomong gitu anak gitu. Iya, benar banget. Nah itu ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ya Teh ya akan ada step berikutnya, atau ini saya juga pernah ikut kelasnya Teh Mirza, sangat recommended ya, terutama untuk yang program homeschooling usia dini. Itu mohon diikuti lah, saya sangat merekomendasikan itu. Kita tadi belajar tentang KKO itu ya. Saya juga disitu belajar, oh iya ini kata-kata kerja. Ini ilmu-ilmu para orang tua homeschooling yang memang perlu tahu ya. Jadi ya kita memang berinteraksi dengan anak-anak kita dalam waktu yang lama gitu di rumah kan ya. Jadi kita sangat perlu gitu ilmu-ilmu ini. Oke, selanjutnya Teh. Nah, izin bertanya Teh, bagaimana tips manajemen waktu lagi untuk ibu dan anak agar dalam sehari itu target harian bisa tercapai? Nah, target harian bisa tercapai nih Teh. Karena kadang karena kesibukan orang tua, kegiatan anak jadi tidak terkontrol, target harian tidak tercapai. Menarik tentang target. Oke, sebelum kita memastikan anak-anak mencapai, kita harus evaluasi dulu nih. Ini targetnya target apa dulu gitu. Targetnya target apa dulu? Apakah sesuai dengan anak-anak dan apakah sesuai dengan kondisi? Karena khawatirnya target ini adalah target-target yang kita harapkan tapi nggak sesuai kondisi anak, dan anak nggak belajar apapun gitu. Seperti hari ini ya, saya ada sesi dengan anak-anak prabalik itu 10 tahun ke atas. Ada sesi better me di mana anak-anak harus menghadapi kondisi di mana ya target mereka nggak tercapai gitu. Ya seperti halnya kita, mereka juga menyebutkan perasaannya gitu kan, ya saya kesel, saya merasa, sampai ada yang saya nggak bisa tidur Bu katanya ketika itu tidak tercapai. Nah itu anak prabalik, dan anak prabalik itu bisa jadi kita gitu kan. Nah makanya sebelum kita memastikan apakah target sebelum kita mengukur bagaimana cara agar target ini tercapai, kita ukur dulu apakah target ini sesuai dengan kondisi anak dan kondisi kita. Gitu. Kalau misalnya jawabannya iya, ini udah sesuai, misal ya, bukan, kalau sekarang kan kenapa banyak orang tua yang marah-marah di medsos karena PJJ, karena daring, ya karena ada sekolah-sekolah yang menyamakan kondisi sekolah daring dengan sekolah luring gitu, jadwalnya sama, mereka harus mantengin layar dari jam segini sampai jam segini. Ya alhamdulillah, ala kulli hal di tempat saya berkhidmat itu di Anak Soli, salah satu sekolahnya kan Anak Soli, dan terkait Anak Soli juga ya, itu yang asalnya 6 di SD itu yang asalnya 7 pelajaran itu dipangkat jadi 3 dan tatap mukanya hanya setengah jam setiap hari. Bayangkan pemangkasannya sebanyak itu, dan gimana caranya orang tua muter otak, guru muter otak, gimana caranya pembelajaran tetap terjadi, berlangsung, tapi anak nggak terpapar layar lama-lama, tapi banyak tapinya kan, tapi ya
ada hal-hal yang tetap harus diprioritaskan. Caranya itu terjadi pemangkasan. Nah, maka kita cek lagi nih. Kita nih kondisinya kan sibuk, ya kan? Sedangkan anak perlu pendampingan dan tidak hanya harus ada pembelajaran pada anak itu untuk mencari tahu kenapa dia nggak selesai. Nah, itu harus dievaluasi terus, Bu. Kita nggak mau kan anak-anak kita menjadi Leonardo da Vinci yang buku hariannya itu banyak banget dengan invention dia, tapi nggak selesai. Yang selesai cuma lukisan. 2 lukisan apa ya? Mona Lisa sama itu yang tentang agamanya dia gitu. Cuma 2 itu, sedangkan yang lainnya nggak selesai. Nah, itu kita nggak mau itu terjadi sama anak-anak kan. Dan ya di sekolah juga gitu, karena harus rata, ada bel jam 1, 2, 3, ada bel, mau kamu selesai atau enggak, ini kan udah selesai jamnya. Nah, itu harus kita evaluasi dulu gitu. Karena di sini saya membaca ada tentang kesibukan orang tua kan, maka yang perlu kita cari tahu dulu, ini targetnya udah sesuai enggak nih dengan anak-anak. Oke, contohnya saya bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Jam 3 sih kalau pada masa pandemi ini. Jam 7 sampai jam 3. Maka sebelum jam 7 itu anak-anak ada sesi murojaah, menambah hafalan, itu biasanya dari jam 3, ya jam 4 lah seringnya sih. Mulai jam 3, jam 4 setelah ibadah itu mereka murojaah atau hafalan dengan saya. Kemudian ada sesi menelpon teman, ada sesi di AHA berbagi itu menelpon teman, kemudian laporan apa yang terjadi itu kemarin. Begitu. Nah, karena saya tahu saya nggak bisa mendampingi, maka dari jam 7 sampai jam 9 saja adalah waktu mereka belajar yang tanpa pendampingan. Kita harus cari strategi yang sesuai. Jadi jangan hanya sekedar kamu harus selesai, nah nggak bisa selesai dengan cara seperti itu. Tidak ada yang belajar sama sekali kalau di situ. Gitu. Maka yang harus dicari tahu adalah duduk bersama, gimana caranya kita membuat jadwal bersama nih, disepakati dari awal gitu. Dan pada saat kita tidak bisa mengawasi, maka berikan anak-anak kegiatan-kegiatan yang ya targetnya tidak seketat itu gitu. Tidak ada yang harus disetorkan, tidak ada yang harus dikoreksi gitu. Intinya itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita. Karena kita kan membicarakan homeschooling ya, beda lagi kalau misalnya sekolah daring, sekolah daring itu beda, jauh beda. Gitu. Apalagi sekolah daring yang sekolahnya qadarullah tidak mengikuti aturan Diknas yang memangkas banyak hal. Gitu. Demikian. Ya, Masya Allah. Ya, sebetulnya dari kementerian sendiri itu sudah menyampaikan ya kepada sekolah-sekolah bahwa tidak boleh memaksakan keterselesaian kurikulum sekolah ketika kondisi masih seperti saat ini gitu. Nah, apalagi homeschooling yang ya sudah banyak dikeluarkan oleh para homeschooler gitu ya, bahwa homeschooling itu bukan memindahkan sekolah ke rumah gitu. Nah, itu. Single kayak gitu, ada yang kuat. Yang sudah berpuluh-puluh tahun homeschooling juga belum tentu sanggup memindahkan standar sekolah ke rumah. Ya, betul. Karena kita justru kita punya pola tersendiri gitu, setiapnya punya target-target tersendiri ya, Masya Allah. Lagi-lagi saling mengenali tadi ya Teh ya, saling mengenali lagi, kemudian direview lagi, kemudian prioritasnya tadi ya Teh ya, disesuaikan dengan kondisi anak kita ya, kondisi saat ini juga. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir aja ya Teh ya, karena sudah mau jam 5:30 sebentar lagi sebetulnya. Oh iya. Ya, ini satu lagi, bila ayah menyerahkan pendidikan terserah kepada ibu, namun ketika ibu merasa kelelahan karena juga harus bekerja di luar rumah pada waktu tertentu, sedangkan anak-anak juga masih terbilang kecil, bagaimana ya mengatasinya? Apalagi tinggal bersama orang tua yang pandangannya tentang pendidikan juga berbeda, karena kami perlu beradaptasi lagi dengan menjadi tinggal bersama. Karena rasanya agak sulit juga penerapannya untuk pendidikannya dan pola belajar juga jadi sedikit berubah. Kompleks ya ini ya masalahnya ya Teh ya. Poinnya banyak ini, Masya Allah. Iya.
Ya, barakallahu fikum Ibu. Saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena Ibu enak banget ini. Bisa jadi CEO ini. Ibu terserah mau ngapain, anak mau ngapain. Mau. Sebetulnya Ya. ada enaknya ya, Teh ya. Udah. Kan kita harus bersyukur dulu biar nikmatnya ditambahkan, bersyukur dulu gitu. Ya alhamdulillah. Ya maksudnya ya alhamdulillah kulihal yang apa-apa ada alhamdulillahnya kan. Nah, kemudian Ibu merasa kelelahan. Nah, ini saya kan nggak tahu ya kecilnya itu usia berapa gitu. Tapi kalau misalnya usia dini, maka tentu saja yang dikejar adalah permainan bersama anak. Kita kan ya mendampingi anak-anak dan ini usia dini kan, maka kita pegang aja checklistnya Bu. Itu Ibu kalau misalnya checklist perkembangan anak Ibu browsing banyak sih. Cuman memang tidak resmi dari Diknas ya. Cuman ya beberapa ada yang valid gitu. Di situ Ibu lihat checklist anak saya yang nggak selesai apa, yang masih harus dikejar apa. Udah di situ dulu ketika Ibu lelah gitu. Jadi jangan pokoknya hari ini harus belajar misalnya usia dini ya tema ini. Pokoknya kamu harus hafalan begini. Ya jangan Bu, itu sama-sama nyiksa ke ibu, nyiksa ke anaknya, misalnya yang dimarahin karena nggak selesai, misalnya ya. Jadi benar-benar harus disesuaikan. Dan tentang, oh ya sebentar lagi ya Nak, bisa menunggu? Terima kasih. Dan tentang tinggal bersama ini, Masya Allah ini nikmat yang luar biasa gitu. Jadi anak-anak akan melihat bagaimana kita ingin diperlakukan di masa depan. Itu sih. Itu Masya Allah ya, itu nikmat yang luar biasa kalau menurut saya. Karena ada banyak yang perlu dipelajari, salah satunya adalah belajar berkomunikasi gitu. Kalau sama orang tua kan ya aja dulu sih sebenarnya. Karena saya juga baru dapat lampu hijau itu kan setelah 2 tahun homeschooling ya, baru dapat lampu hijau. Sebelumnya misalnya kalau disebutkan, wah anak kamu mau sekolah di mana? Ya udah saya jawab, iya sekolah di mana ya? Rekomen sekolah apa Mbak gitu. Ya udah ngobrol aja. Terima dulu saran-saran beliau karena kan beliau mengungkapkan itu karena sayang kan ya sama kita. Ada harapan-harapan tertentu dan khawatir nih sebenarnya cucuku mau dibawa kemana. Sebenarnya kan itu. Kita coba pahami bagaimana berada di sepatu para mbah ini gitu. Ya, sebenarnya mereka memang khawatir gitu kan. Dan ketika mereka posisinya hanya berkomentar, ya sudah kita iakan dulu. Misalnya, nah apa ya? Nah kamu tuh harusnya tuh sekolahnya tuh di sini tuh biar pinter, misalnya ya. Nah kamu tuh harusnya tuh kayak Fulan tuh yang di situ, dia sekolahnya di sini, lesnya di sini, pinter tuh gini. Ya sudah kita balas dengan cara bagaimana kita ingin anak kita memperlakukan kita. Contohnya, oh iya, Masya Allah ya Mbak, pinter dong dia ya. Nanti aku mau ngobrol, belajar dari dia. Atau, oh iya, itu kan dari anaknya. Misalnya, oh iya, kita panggil gitu anaknya. Iya dek, bener tuh, Masya Allah kata Mbak tuh, anak yang di situ tuh pinter banget. Kapan-kapan kita ngobrol yuk ke sana yuk, gimana caranya dia bisa pinter. Itu, iyain dulu Bu. Iyain dulu. Kenapa? Karena anak akan belajar cara kita memperlakukan mbah-mbahnya itu seperti apa gitu. Kita memperlakukan kakek neneknya itu seperti apa, itu Masya Allah pembelajaran yang luar biasa ketika langsung experiential learning ya kalau di sekolah gitu, ngelihat sendiri orang tuanya bersikap gitu. Demikian. Masya Allah ya. Sebagai orang yang beriman, insya Allah ya Teh, bahwa setiap kesulitan, setiap kesabaran, setiap lelah tadi mudah-mudahan menjadi tambahan amal salih, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita ya Teh ya, insya Allah. Mudah-mudahan sudah pukul 5:30 ini. Mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum dibacakan, belum dijawab, mohon maaf karena sudah 5:30 ya, sudah menjelang maghrib, tapi insya Allah tidak selesai di sini. Ini baru pembukaan sebetulnya ya, kita baru sesi awal, insya Allah
akan dibahas lagi materi-materi tentang homeschooling. Gini kita akan terus belajar bareng dengan Teh Mirza. Alhamdulillah, insya Allah kita doakan semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat dan selalu mendapat bimbingan dari Allah kita semua ya Teh ya, insya Allah. Tadi beberapa hal poin-poin pentingnya ini ya yang saya sendiri juga merasa di charge lagi luar biasa. Tadi tentang hati-hati tentang niat di awal, tapi bukan berarti itu kesalahan ya Teteh ya, insya Allah. Ya, betul, asal insya kita Allah. mau merubahnya, terus mencari ilmunya, insya Allah sedikit demi sedikit kita tata lagi niat homeschooling kita, kemudian nanti akan berlangkah ke tahapan-tahapan berikutnya, bagaimana kita menyusun perencanaan ya, target-target kurikulum tadi ya, kurikulum, target, kemudian kita siapkan lingkungan pembelajar. Bukan berarti harus seperti sekolah ya Teh ya, lingkungannya tadi poin yang langsung kena, apakah di rumah kita sudah ada masih ada video games. Nah itu kita kadang mindsetnya lingkungan pembelajar langsung settingan, oh berarti harus ada seperti kelas, gimana dengan berbagai fasilitasnya. Justru ya itu tadi jangan sampai justru fasilitas belajarnya sudah bagus, tapi kita sendiri juga yang memasukkan pencuri ke rumah kita tadi ya, subhanallah. Hati-hati tadi dengan niat, kemudian tadi investasi kita sebagai orang tua itu tadi adalah usaha dan waktu ya. Kemudian di akhir pembahasan tadi nikmati kebersamaan dan kemudian proses dari perjalanan mendidik anak-anak kita ini, Masya Allah. Barakallah, Teteh Mirza, Cek Mirza ya, subhanallah. Teteh semua, saya tutup pertemuan hari ini. Teteh ada terakhir yang mau disampaikan Teteh untuk menutup sesi pertama hari ini Teteh? Iya, semoga Allah mudahkan kita bertemu di sesi berikutnya insya Allah ya. Amin ya Allah, insya Allah. Jangan lupa nanti Ba'da Isya ya, nanti akan saya share linknya. Kita akan belajar bersama dengan Ustazah Bu Salma. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan TKWM Sabumi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Teteh. Ya, jazakallahu khairan katsira. Ya, maka Teteh bisa langsung live group masing-masing ya. Terima kasih. Syukran.